Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri atau Kabareskrim Polri sudah kosong, seiring dengan dilantiknya Komjen Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri pada hari Rabu tanggal 27 Januari kemarin. Dengan dilantiknya Komjen Listio Sigit Prabowo oleh Presiden Jokowi menjadi Kapolri, maka pangkat beliau dinaikkan satu tingkat lebih tinggi menjadi jenderal. Dengan kosongnya jabatan Kabareskrim Polri, maka kini menggaung 4 nama jenderal polisi yang dinilai layak untuk menduduki jabatan tersebut. Ketua Presidium Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Neta S. Pane, membeberkan ada 4 kandidat Kabareskrim pengganti Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sudah dilantik menjadi Kapolri. Siapa sajakah mereka itu? Ikutilah tayangan ini sampai selesai. 1. Irjen Wahyu Widada yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Aceh. Irjen Wahyu Widada dinilai kuat menjadi calon Kabareskrim menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Diketahui, pria kelahiran Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 11 September 1969 tersebut saat ini menjabat sebagai Kapolda Aceh sejak tanggal 2 Februari tahun 2020. Di mana sebelumnya Irjen Wahyu Widada sempat menjabat sebagai Kapolda Gorontalo. Irjen Wahyu Widada juga nampak ketika Jenderal Listio Sigit Prabowo mengantarkan makalah calon Kapolri untuk uji kelayakan di DPR RI. Beliau juga merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 1991 dengan predikat sebagai Prai Adi Makayasa. Irjen Polisi Wahyu Widada memiliki latar belakang reserse. Beliau pernah menjabat sebagai Kapolres Pekalongan pada tahun 2009. Di tahun yang sama, saat itu dia ditunjuk sebagai sekretaris pribadi atau Sespri Kapolri. Setahun kemudian, tepatnya di tahun 2010, beliau dipromosikan menjadi Kapolres Tangerang dan menjadi Kapolres Metro Tangerang di tahun 2011. Wahyu Widada kemudian mendapatkan jabatan Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Direskrimsus Polda Banten di tahun 2013. Setahun setelah itu, Wahyu Widada kembali ditarik ke Mabes Polri, tepatnya ke Bareskrim sebagai analis kebijakan media bidang Piter. Di tahun 2015, Brigjen Wahyu Widada menjadi staf kepresidenan atau Pamen Bareskrim. Lantas, di tahun 2016, beliau menjadi Kabaren Kojianstra SSDM Polri. Kemudian juga, dia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Kemahasiswaan STIK PTIK. Selanjutnya, di tahun 2017, Irjen Wahyu Widada dipercaya pada posisi Karojianstra atau Kepala Biro Kajian Strategis SSDM Polri. Lalu di tahun yang sama, dia dipromosikan sebagai Wakapolda Riau. 2. Irjen Niko Alvinta yang saat ini sedang menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Irjen Niko Alvinta digadang-gadang cocok menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo di posisi yang telah ditinggalkan, yakni sebagai Kabareskrim Polri. Diketahui, pria asal Surabaya kelahiran tanggal 30 April 1971 ini kini menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Pengangkatan dirinya sebagai Kapolda baru saja terjadi pada bulan November 2020 kemarin. Irjen Niko Alvinta menggantikan Irjen Polisi Muhammad Fadil Imran sebagai Kapolda Jawa Timur berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST-3222-11 Romawi Kep 2020 tanggal 16 November 2020. Dikutip dari kompas.com, di mana sebelum menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Alvinta juga pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan. Jabatan tersebut diembannya sejak bulan Mei tahun 2020.
Irjen Niko Alvinta merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1992. Niko Alvinta juga merupakan seorang perwira tinggi Polri yang memiliki pengalaman dalam bidang reserse. Dirinya juga sempat menjabat sebagai staf ahli sosial politik Kapolri. 3. Irjen Ahmad Doviri yang saat ini sedang menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Irjen Ahmad Doviri saat ini menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Diketahui, dirinya menggantikan Irjen Rudi Sufahriyadi yang dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan. Hal tentang pengangkatan dirinya sebagai Kapolda Jawa Barat tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST-3222-11 Romawi Kep 2020 tertanggal 16 November tahun 2020. Pria kelahiran Indramayu, Jawa Barat tanggal 4 Juni 1967 tersebut merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1989. Bahkan, dirinya juga merupakan penerima bintang Adi Makayasa sebagai lulusan Akademi Kepolisian terbaik pada waktu itu. Dikutip dari kompas.com, sepanjang karirnya, ia pernah menjabat sebagai Kapolres Bandung serta Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Irjen Ahmad Doviri sudah memiliki pengalaman menjadi Kapolda, yakni ketika ia memimpin Polda Banten dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia mulai menjabat sebagai Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016. Selama itu, Ahmad Doviri telah menangani sejumlah kasus, salah satunya menindak pelaku aksi kekerasan di jalanan yang sering disebut oleh masyarakat Yogyakarta dengan istilah kitih. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah kepemimpinannya juga pernah menangani kasus berita hoaks yang mencatut nama Gubernur Yogyakarta, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. 4. Irjen Wahyu Hadiningrat saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Bareskrim Mabes Polri. Irjen Wahyu Hadiningrat saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal atau Wakabareskrim Polri. Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat tanggal 4 Juni 1970 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1992. Dirinya juga menjadi seorang perwira tinggi Polri terhitung sejak tanggal 3 Maret tahun 2020. Irjen Wahyu Hadiningrat dinilai berpengalaman dalam bidang reserse. Selain saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Kepala Bareskrim Mabes Polri, beliau juga pernah menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya di tahun 2018, Direktur Respon Ancaman Deputi Bidang Intelijen Cyber BIN di tahun 2017, Wakil Direktur Tipit Cyber Mabes Polri di tahun 2017, di Reskrimsus Polda Metro Jaya di tahun 2016, Kapolres Metro Jakarta Selatan di tahun 2012, Kapolres Metro Bekasi di tahun 2011, dan juga jabatan penting lainnya. Itulah 4 jenderal calon Kabareskrim Mabes Polri, jabatan yang kosong sejak ditinggalkan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kutunggu komentarmu untuk berkembangnya channel ini lebih baik di kemudian hari. Sampai jumpa dan terima kasih.